Apa itu guru? Guru adalah seseorang yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, dan membina peserta didik agar berkembang dalam aspek akademik, moral, dan sosial. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter serta keterampilan siswa agar siap menghadapi kehidupan. Dalam peranannya, seorang guru bertugas sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan inspirator dalam proses belajar mengajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Iya, Karin, selamat pagi. Oke, sebelumnya Karina mau berterima kasih kepada Ibu Sally yang sudah meluangkan waktunya untuk Karina wawancarai untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan yang diampu oleh Pak Sukirwan. Ibu sudah berapa lama mengajar di SMA 3? Mengajar itu berarti dari 2006. Sekarang berarti Kurang lebih 19 ya? 19. Ya, 19. 19 tahun. Seorang guru memiliki berbagai tugas yang mencakup aspek akademik, sosial, dan pengembangan karakter. Beberapa tugas utama seorang guru adalah 1. Sebagai pendidik, 2. Sebagai pembimbing, 3. Sebagai evaluator, 4. Sebagai administrator, dan yang kelima sebagai motivator serta inspirator. Kalau menurut Ibu, konteks mendidik dan mengajar itu sama atau berbeda? Mendidik sama Mengajar. mengajar. Kalau mengajar itu ya materi yang kita ajar aja gitu ya. Tapi kalau mendidik tuh lebih ke karakter. Bagaimana anak-anak tuh bersikap gitu kan. Gimana anak-anak itu mempersiapkan diri nanti dia keluar atau lulus dari SMA. Kayak misalnya ibu kan selalu nerapin jujur, kalian harus jujur, harus berani. Kalau ibu lebih itu. Kalau yang mengajar mah ya hanya sekedar mengajar, ibu kasih ilmu, kalian bisa syukur enggak, kayak biarin lah udah gitu ya. Tapi kalau mendidik mah tolong itu kan apa namanya untuk bekal gitu, bekal kalian nanti di kedepannya gitu. Jadi dengan ada sifat-sifat yang kita didik ke anak-anak supaya jadi bermanfaat lah buat nanti kalian. Ini gitu Karin. Ibu. Terus selanjutnya cara Ibu untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar seperti apa Ibu? Kan setelah dianalisis dapat nih misalnya ada si A atau si B yang masih kurang untuk memenuhi syarat nilai. Nah, itu Ibu ada cara tidak untuk membantu si siswa tersebut untuk mengatasi kesulitannya? Biasanya dua tuh. Kita lihat dulu kalau anaknya misalnya apa namanya agak sungkan sama kita, misalnya sama ibu misalnya. Ayo kamu mana yang nggak ngerti yang ini? Kan kadang ada anak yang sungkan ya, ada yang berani, Bu, yang ini Bu saya nggak ngerti, coba ini Bu, gitu kan, diajarin secara pribadi gitu. Kalau misalnya anaknya agak sungkan, malu, biasanya ibu suka narik yang pintar-pintar tuh. Coba kamu ajarin yang ini nih, yang salahnya dia salah nih yang bagian ininya, ajarin lagi caranya gimana. Nah, paling itu. Mungkin dengan teman tutor Yang sebaya ya Bu sebaya, ya, ya biar betul, terus setidaknya sebaya. si murid tersebut tidak apa ya kan kalau ke guru mungkin ada rasa takut, Iya, segan, takut, sungkan gitu. segan gitu kan. Tapi Ya. kalau mungkin kalau sama temannya mah kan jadi dia nanyanya juga bebas nanya atau apa gitu. Ya. Oke, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk agar si para siswa fokus belajar ala Ibu seperti apa? Biar kondusif berarti Ya. oh ini apa namanya? Dibuat nyaman dulu misalnya kan apa namanya? Oh, posisi dari tempat duduk tuh. Ya kan posisi tempat duduknya di apa namanya diatur senyaman mungkin dulu. Terus udah gitu uh, biasanya kalau misalnya ngomong terus ya dipastikan ya 15 menit pasti ada yang ngantuk tidur dan sebagainya gitu ya. Jadi Iya. kalau bisa anak di kelas itu banyak geraknya.
gitu. Jadi kalau banyak gerak itu biasanya akan terus konsentrasi, terus fokus gitu. Jadi kalau misalnya setengah jam aja pertama aja udah ngomong, ceramah gitu ya, udah metode ceramah, udah pasti Iya. udah nggak fokus anak-anak, udah pikirannya kemana, ya. Jadi Yang makanya ya itu, tidur-tidur. makanya ibu dibuat apa namanya banyak game itu ya biar dia terus konsentrasi terus sama pelajaran yang ibu kasih gitu. Paling itu kan. Apa namanya evaluasinya nanti evaluasi yang mau kita berikan setelah selesai pembelajaran apa? Paling itu kalau misalnya untuk pembelajaran ya, kalau yang lainnya ya paling ya untuk apa namanya absensi yang tiap guru mah itu nggak masuk ya berarti. Kan kalau tiap tiap bulan itu kan biasanya guru kalau yang ASN itu kan harus apa namanya eh, melaporkan 1 bulan ini kita kegiatannya apa biasanya atau hariannya apa untuk yang ASN ya. Paling itu. Terus terus mempersiapkan nanti kalau misalnya ulangan tuh. Kan nanti setelah selesai itu kan ada evaluasi. Evaluasi kan berarti mau ulangan. Nah, ulangan berarti kita bikin kisi-kisi dulu. Ya, kayak misalnya waktu itu kita mau ulangan. Ini nanti kisi-kisi soalnya seperti ini ya. Oke itu ya Karin ya. Nah, Ya. bikin kisi-kisi dulu, terus bikin soal, terus lebih bagus lagi bikin apa namanya kunci jawaban. Nah, nanti ya udah hasil ulangannya disimpan di buku daftar nilai. Itu paling urutannya. Dari yang sudah Ibu buat rencana ya, Bu. Terus kan pasti ada ulangan sama UAS. Nah, itu untuk menganalisis hasil belajar para siswa itu seperti apa, Ibu? Kalau nganalisis biasanya kalau ibu suka kalau ulangan harian ya, kalau ulangan akhir semester itu udah ada ininya, udah ada aplikasinya Karin kalau UAS. Jadi kita tinggal jadi satu kelas itu misalnya 36. 36 diambil 12 tertinggi, 12 terbawah. Nah, jadi 12 tertinggi kita masukin namanya, nilainya berapa. Kalau soal PG misalnya ada 10 PG, nomor satunya benar, kalau benar 1 poin, kalau salah berarti 0. Nah, terus nanti dijumlahin kan. Nah, nanti yang bawah ada kelas bawah juga yang 12 yang itu tuh yang terendah tuh. Nah, nanti langsung otomatis di aplikasi itu nanti keluar soal nomor 1 ibu itu termasuknya soalnya sukar, mudah, apa gampang. Soal PG nomor 2 itu ibu termasuknya apa gitu. Nah, itu terus nanti ada lagi hasilnya selain tingkat kesukaran dari tiap soal, bisa teranalisis juga soal ibu itu harus digantikah, harus apa namanya bagus untuk dipergunakan kembali, atau kalau bisa apa namanya tidak digunakan sama sekali. Jadi ada itu nanti Menjadi seorang guru kan pasti banyak tugas dan banyak tuntutan ya. Nah, apa saja tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru? Ya kalau tugas dari guru biasanya di awal tuh, awal pembelajaran, sebelum pembelajaran itu kita harus sudah menyiapkan administrasi. Administrasi itu seperti perencanaan 1 tahun ke depan yang mau kita ajar itu apa aja tuh yang mau di apa namanya di planning sama kita tuh. Ya tentunya perangkat kan. Perangkat itu dari mulai apa namanya pemetaan dulu kurikulumnya tuh, kurikulum yang mau kita ajar kurikulum apa dulu. Nah dari situ dari kurikulum kan nanti misalnya kita mau kayak ibu kan masih yang kurikulum 13 tuh. Kurikulum 13 kelas berapa? Kelas 12. IPA, matematika peminatan. Nah, nanti di situ ada tuh yang harus kita ajarkan tuh materinya apa-apa ada di situ. Ditentukan. Misalnya materi apa limit ya turunan gitu untuk semester 1, yang keduanya apa gitu. Nah, dari situ dikembangkan lagi. Dari kurikulum yang dari pusat ya yang dikasih tahu nih kita harus ngajar ini gitu. Nah, terus kita kembangkan lagi semester 1
tentang limit. Nah, limit itu nanti kan banyak tuh. Satu semester itu limit yang diajarin apa? Misalnya limit trigonometri, limit apa bab materinya tuh. Terus turunannya apa gitu. Nah, kalau sudah dipetakan satu semester itu apa, baru dikembangin lagi masuk ke yang tadi yang per tahun ya, terus per semester. Nah, per semester kan udah lihat ya tadi Karin itu apa namanya contoh yang apa prota sama prosemnya ya. Ya. Nah, yang prosemnya lebih rinci lagi kan di situ. Ya. Materi, indikator KI, KD ya. Terus sama waktu yang harus kita sampaikan itu ada ininya, ada jadwalnya. Jadi itu apa namanya sudah ditentukan nih minggu ini kita ngajar materi sampai mana, minggu yang berikutnya sampai mana. Nah itu kalau proses lebih teliti lagi tuh. Nah terus dari situ baru kita bikin yang rencana pembelajaran yang RPP itu. Kalau yang RPP jelas itu udah lebih rinci lagi ya. Dari tujuan kita ngajarnya apa, materinya apa, terus langkah pembelajarannya dari awal kita ngajar sampai terakhir tuh ngapain itu kan ada jelas. Terus untuk membuat seperti yang program tahunan, semester dan RPP itu kesulitannya itu di bagian apa Ibu? Kalau menurut Ibu? Kalau saya sih kesulitannya ini kan kita mau bikin prota di situ lihat nggak Karin ada prota itu berapa jam satu semester tuh semester ganjil ada berapa jam tuh misalnya 64 jam dalam satu semester. Nah itu kesulitannya itu jadi kadang kan tiap tahun itu libur kan beda-beda ya. Oh iya. Nah libur beda-beda terus kadang misalnya ada yang apa namanya libur dari pusat tuh misalnya yang kayak lebaran gitu kan. Pokoknya kita udah mempersiapkan waktunya tapi ternyata apa namanya karena ada libur atau rapat ada kegiatan yang lain jadi kadang yang kita rencanakan kadang nggak sesuai. Oh iya. Karena waktunya yang terbatas itu makanya pernah nggak Ibu ya kita ngebut gitu kan. Iya. Ya sekarang kita ngebut ya materinya. Nah itu jadi udah Ibu planning misalnya minggu depan itu untuk apa ternyata ada rapat lah bener nggak ada libur apa kegiatan apa misalnya hari misalnya maulid atau apa di sekolah kegiatan nah itu paling yang kita udah rencanakan berapa jam pelajaran satu semester atau di prosem apalagi udah dijelas itu ya per minggunya udah ada jadwal ngajar materi ini di minggu ini ada nggak sesuai nah itu. Terus menurut Ibu itu berkomunikasi dengan orang tua untuk membahas perkembangan anak itu penting atau tidak, diperlukan atau tidak? Kalau menurut Ibu sih penting banget. Misalnya kan salah satu kesempatan kita untuk komunikasi sama orang tua itu kan pas pengambil rapot ya. Ya. Nah, makanya kalau di kita kan tidak boleh ngambil rapot selain sama orang tuanya. Jadi harus sama orang tuanya. Yaitu salah satunya untuk ngasih tahu perkembangan anaknya nih. Bu, dulu anaknya saya tahu kelas 10 katanya seperti ini. Tapi kok sekarang alhamdulillah ada kemajuan, dia semangat belajar gini-gini gitu kan. Ya. Selain itu juga ngasih apa namanya cross check juga sama orang tua di rumah anaknya gimana belajarnya gimana sering main keluar apa enggak terus cara belajarnya bagaimana. Nah kalau di sekolah begini Bu anaknya nih tidur aja misalnya orang ngerjain PR. Nah dari situ kan saling cross check kita oh iya makanya anak saya ternyata makanya kok nilai rankingnya jelek ternyata orang tua bisa nilai bisa cross oh iya karena di rumah begini di sekolah begini gitu. Jadi penting banget sih biar tidak ada apa ya Bu kesalahpahaman misalnya orang tuanya tahu anaknya pintar ternyata di sekolah ya kerja tidur bolos kelas gitu ya Bu. Begitu karena ada yang suka enggak anak saya mah baik begini gitu kan. Padahal ternyata padahal yang lebih tahu seorang guru ya Bu yang di kelas yang benar-benar
Makanya memantau dan sebenarnya penting mengajari. juga guru mapal itu harus ngobrol juga sama wali kelas. Oke. Dari yang sudah kita bahas ya Bu tentang tugas-tugas seorang guru, tanggapan Ibu tentang tugas yang harus diselesaikan oleh seorang guru itu seperti apa? Apakah sangat merepotkan, memusingkan, atau bagaimana? Ya kalau udah tahu memang kewajibannya guru apa itu ya kayaknya nggak nggak mungkin ya harus nyebut ini memusingkan ya. Paling memusingkan itu kalau yang ini ngasih nilai yang nilainya di bawah, terus kita harus ngasih nilainya yang Oh, apa namanya kan kalau kelas memenuhi 12 standar kan lah ya Bu. nilainya udah bukan KKM lagi kan, karena kalau kelas 12 itu kan harus udah 83 ke atas kan. Ya, Sedangkan anaknya ya gitu, jarang masuk. Ya itu paling yang musingin mah itu, tapi kalau untuk ngolah nilai gitu mah ya nggak pusing sih, cuman ya apa namanya, yang musing mah ya itu kalau ada dapat anak yang luar biasa, tapi kita harus harus ngasih nilainya bagus, tapi anaknya nggak ada usahanya gitu. Padahal cuman udah kamu tinggal kamu ini aja, bikin ini aja gitu misalnya, ini aja ya. masih tetap nggak ngerjain juga kan. Nah, gimana nih? Di sisi lain harus ngebantu, tapi anaknya sendiri nggak ada mau usaha, Nggak mau dibantu ya Bu. nggak mau dibantu. Kalau sendirinya teman Karin itu. Tapi kalau untuk ngolah nilai, misalnya untuk dari mengolah nilai ulangan harian, tugas, UAS, diolah untuk dapetin nilai rapot mah tim salah bim lah udah 2 hari juga selesai. Kalau untuk seperti administrasinya itu apa ya, normal, maksudnya tidak yang melebihi apa kemampuan seorang guru, kayak terlalu memusingkan atau terlalu Nah ribet kalau lah Bu. administrasi baru nih, kalau administrasi itu pusingnya ya di awal aja Karin. Oh Jadi gitu. pas di awal, jadi kita harus kan misalnya udah tahu materinya, misalnya baris deret. Nah kita kan harus punya rencana nih. Nih kita mau ngajar kayak apa nih di awal ngapain, di tengah ngapain, akhirnya ngapain. Nah itu kan dibuat dalam tulisan kan, Ya, yang dibuat dalam yang RPP itu kan. Nah itu ya. paling yang musing yang di awal itu, yang apa namanya pembuatan RPP. Tapi kalau misalnya tahun depan kita ngajar yang sama, ya udah enak, tinggal kita ganti tahun aja. Tapi kalau misalnya kayak ibu nih, tahun depan ibu pasti ngajar materi baru nih Karin. Oh iya. Nggak pasti tahun depan ibu ngajar materi baru, terus apa namanya bikin RPP yang baru lagi semuanya. Bukan RPP modul kalau kalau kurikulum merdeka. Nah itu pasti ibu pusing dulu nih. Jadi awal pusing tuh nanti tahun depan lagi udah tenang. Tinggal kalau ada yang kurang-kurang ditambahin. Paling di awal aja kalau kita dapat apa namanya pelajaran yang baru biasanya. Pusing, bener pusing itu di awal doang. Apalagi kalau ada penerapan kurikulum baru ya Bu ya, tambah Atau kalau semuanya misalnya ibu dirubah. ganti nih tahun depan misalnya ngajar kelas 10 misalnya atau kelas 11 ya udah berarti kan wah bikin baru ini udah. Ya kalau diinin sama kesejahteraan mah ya disyukurin aja lah mau dapat aja gitu ya Karin. Kalau seorang guru mah kita mah ngambil berkahnya aja gitu. Karena apa namanya? Kalau hitungan angka gitu ya. Ya sebenarnya mah kalau dibilang nggak cukup mah ya nggak cukup ya. Dibanding ikut Iya. PPT mah ya Karin ya. Iya. Jauh kan. Tapi kita mah ngambil berkahnya apa? Ya pasti anak yang kita ajar kan banyak. Bener nggak? Yang kita Iya. ajar banyak. Pasti yang ngedoain kita juga akan banyak. Itu. Jadi tabungan kita mah itu aja Karin. Kalau guru mah doa dari murid-murid. Jadi kalau kita bandingkan dengan pegawai PT sebenarnya tabungan yang guru mah lebih banyak. Iya, kan tabungan guru mah banyak karena Iya. doa-doanya yang dikasih sama anak-anak. Kalau hitungan uang mah ya jauh lah ya. Tapi Ya gitu deh ya Bu.
Makanya Karin juga gitu aja nanti, insya Allah lah ada aja gitu, apa rezeki bukan dari masalah uang, tapi ya siapa tahu murid-murid Karin yang ngedoain Karin ya rezeki mah dari mana. Ngambil berkahnya kalau jadi guru mah. Kalau pengen dapat gaji gede mah jangan jadi guru sebenarnya. Ya. Iya, betul.